Baik, kalau gitu kita buka acaranya di sore hari ini. Anak-anak semua, anak-anak hebat, para penulis cilik yang sudah bergabung di grup Carson. Baik, sebelumnya, Afifah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sore hari ini, Kak Afifah ingin menyapa semuanya dengan kata adik-adik dan kakak. Tapi kalau ada yang mau panggil bunda juga boleh ya, karena sudah bunda-bunda juga gitu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul ya, para penulis yang insya Allah semuanya akan menjadi penulis hebat. Amin ya robbal alamin. Hari ini, sore hari ini sesuai dengan agenda kita, memang di sini ada terdaftar 13 peserta, tapi mungkin yang 2 orang masih belum siap, tidak apa-apa, sesuai dengan perjanjian dan pertemuan kita di sore hari ini, ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin sama-sama anak-anak semua, adik-adik semua belajar untuk menulis. Carson itu apa sih sebenarnya? Carson dari singkatan kata karya sendiri. Ya, nanti adik-adik semua akan berlatih menulis, ya, akan mendapatkan wawasan yang lebih lagi tentang kepenulisan. Kak Afifah yakin anak-anak adik-adik semua di sini ya ingin bisa menulis ya, walaupun sudah bisa menulis, tapi intinya kali ini di sore ini kita punya kelas namanya kelas Carson dan akan berjalan nanti 3 hari. Nanti di akhir sesi ada penjelasan dari Kak Mamai. Oke, kita buka yuk sama-sama caranya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mohon maaf tadi Kak Afifah agak terlambat karena pulang sambil agak kehujanan. Nah, tapi di sini alhamdulillah semua sudah siap ya, sudah standby di ruang Zoom. Walaupun tadi ada yang baru dihubungi, tapi segera bergabung di kelas ini. Nah, seperti sebuah kertas putih, ya, kertas putih. Jadi semua sudah siap untuk menerima apa yang disampaikan di sore hari ini. Ya, semuanya sudah fokus? Sudah fokus? Fokus. Kasih nama sendiri, fokus, gitu ya. Ya, sudah fokus semuanya? Yo, diikuti. Fokus. Oke, lagi. Ya, sudah fokus semuanya? Fokus. Oke, sih. Baik. Nah, karena semua sudah siap di sini, Kak Afifah tadi sudah sampaikan bahwa ada 2 orang yang belum bergabung. Tapi dengan ada 11 orang ini, insya Allah acara kita tetap bisa berjalan dengan baik. Sambil tentunya kita menunggu nanti akan masuk. Oke, untuk yang pertama nih Kak Mamai, kita mungkin tadi sudah berkenalan, walaupun tadi Kak Afifah terlambat ya, hampir separuh sih sudah kenal, mungkin karena sekolahnya dari SD Babu Tobah, kemudian yang sebagian nanti sambil berjalan kita berkenalan di grup. Sore ini sebenarnya ada 2 hal yang akan kita berikan, kita sharing kepada adik-adik semua nih Kak Mamai. Yang pertama nih, Kak Mamai pasti punya rahasia menjadi penulis hebat gitu. Kak Mamai bersedia ya menyampaikannya? Ya, silakan. Silakan. Insya Allah, Kak. Oke, baik. Kita sweet ya. Kak Mamai dulu nih menyampaikannya. Boleh. Kalau adik-adik semuanya sudah pada kenal belum sama Kak Afifah, sama Kak Mamai gitu. Boleh. Tadi kan adik-adik nih yang sudah kenalan nih, Kak. Boleh ya, mungkin kita kenalkan diri dulu juga ya. Oh iya, lupa. Ternyata sudah dikenal semua ya. Baik. Boleh. Kita perkenalan dulu. Dari Kak Mamai boleh? Atau memperkenalkan sendiri saja? Boleh, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik semua. Waalaikumsalam. Ya, adik-adik semua atau teman-teman semuanya. Nama kakak Mamai Mayasari. Nah, kalau dari nama itu dulu ya,
Orang-orang Sunda itu lebih suka membuat namanya diulang-ulang. Jadi Kak Mamai Mayasari itu adalah orang Sunda. Nah, Kak Mamai itu sekarang bekerja sebagai terapis anak berkebutuhan khusus, juga sebagai guru, kemudian juga kadang mengajar orang dewasa, dan juga sebagai penulis. Itu kemudian Kak Mamai tinggalnya di mana? Di Bekasi, tepatnya di perumahan Bumi Anggrek, Bekasi. Nah, itu mungkin yang perlu, oh iya, tambahkan lagi nih, Kak Mamai sampai dengan saat ini, Alhamdulillah belum banyak membuat buku, tapi sudah ada kurang lebihnya 25 buku, yang beberapanya masih proses, ya, masih proses penerbitan, dan juga masih proses pencetakan bukunya. Dan insya Allah, Kak Mamai berharap teman-teman semua di sini juga nanti akan memulai sama untuk satu persatu keluar karya bukunya, insya Allah, amin. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat untuk berkarya. Itu mungkin Kak Afifa, perkenalan singkatnya dari Kak Mamai. Silahkan sekarang Kak Afifa mengenalkan dirinya. Iya, baik. Kayaknya kalau tidak kenal, maka tak sayang ya pada semuanya. Semoga dengan perkenalan ini akan menambah rasa sayang kita pada sesama. Iya, baik. Nama kakak Nur Afifah, panggilannya boleh Kak Afifah, boleh Bunda Afifah, terserah adik-adik, anak-anak semua. Tinggal juga sama di Bekasi, aktivitas, tepatnya di daerah Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, masih Kota Bekasi. Kemudian saat ini pekerjaannya mengajar, memang mengajar, kemudian juga menjadi beberapa mentor untuk kepenulisan, hampir sama dengan Kak Mamai juga menulis ya, dengan karya buku ya, buku-buku puisi, dan sedang ada garapan juga buku novel ya, sedang digarap juga, mudah-mudahan nanti bisa terbit. Hampir sama ya jumlah bukunya Kak Mamai sama Kak Afifah. Ayo kita berlomba-lomba gitu untuk kepenulisan buku. Mudah-mudahan adik-adik semua di sini juga bisa jadi penulis. Selain itu, sehari-hari aktivitasnya memang sama ya, mengajar ibu-ibu juga ya, menjadi mentor ibu-ibu juga yang menulis. Kemudian ya hobi, jadinya asik menulis itu. Itu perkenalannya. Nanti sambil berjalan kita bisa sambil perkenalan juga ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Kak Mamai? Tidak ada? Sepertinya ya. Ya. Oke, kalau nanti begitu. Kalau masih ada yang penasaran boleh tanya-tanya di grup juga boleh. Oke, ya baik. Nah, selanjutnya langsung nih dengan materi atau dengan cerita-ceritanya Kak Mama ini terkait dengan menulis ya. Oke, baik. Berarti nanti Silakan Kak Mama. Ya, Kak Mamai mungkin tidak akan lama, jadi kita coba sekitar kurang lebih setengah jam ya, 30 menit atau kurang ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Sudah siap mendengarkan cerita. Jadi ini sekarang nih Kak Mamai cerita nih. Mau cerita dulu. Sudah siap ya semuanya? Yang mau ada yang penting dicatat juga boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agar pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah, maka sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kali ini kakak, sebelum Kak Afifa, Kak Mamai ingin memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu yang membuat teman-teman semua, adik-adik semua bisa bersemangat, ya, bisa bersemangat untuk memulai kegiatan menulisnya. Bersemangat untuk sore ini dan menyelesaikan kelas kita sampai dengan selesai ya. Itu yang pertama, apa sih yang ingin Kak Mamai bagikan, yang ingin Kak Mamai ceritakan kepada adik-adik semua? Yang pertama adalah mungkin ada di antara adik-adik atau teman-teman semuanya yang bertanya-tanya nih di dalam pikirannya.
aku nggak bisa nulis, aku nggak pernah nulis. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya, ragu terhadap dirinya, aku bisa nggak ya? Atau sudah menolak duluan, aku nggak mau nih karena disuruh orang tua, akhirnya ikut daftar juga. Ada nggak ya? Ya, tidak perlu dijawab ya. Tapi itu semuanya tidak apa-apa, tidak masalah. Ada yang mungkin awalnya diminta oleh orang tua untuk ikut daftar di Carson, ada yang memang karena keinginan sendiri, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting sekarang teman-teman semua, adik-adik semua sudah berada di kelas Carson ini. Kelas kita bersama, kelas tempat kita untuk berkarya. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang Kak Mama ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa semua bisa menulis. Semua bisa menulis. Baik yang sudah punya pengalaman menulis maupun yang belum, ya. Semuanya bisa menulis. Oke. Nah, kenapa sih kok emang bisa semuanya menulis? Bisa. Insya Allah bisa. Jadi ketika Kak Mamai mengatakan semua bisa menulis, berarti siapa? Siapa saja? Banyak ya, semuanya. Siapapun yang punya keinginan, yang punya kemauan kuat untuk menulis, insya Allah bisa menulis. Nah sekarang adik-adik semua di sini, yuk kita masukkan ya, kita masukkan pikiran-pikiran positif, keyakinan bahwa aku bisa menulis. Ya, coba nih, kita coba ucapkan nih, karena apa yang ada di pikiran, kemudian ketika diucapkan, itu akan semakin menguatkan, ya, akan semakin menguatkan keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kita ikuti ya, boleh dibuka mic-nya, boleh ya. Oke, gerakannya begini, semua bisa menulis. Ya. Semua bisa menulis. Bisa ya. 1, 2, 3. Semua bisa menulis. Oke. Dan yang keduanya, tadi kan semua bisa menulis. Sekarang aku bisa menulis. Oke, mulai ya. Aku bisa menulis. Oke. Jadi itu yang harus diucapkan, sering-sering diucapkan oleh teman-teman semua, oleh adik-adik semua. Aku bisa nulis, aku bisa nulis. Insya Allah aku bisa nulis. Jadi sering-sering mengatakan atau mengucapkan hal tersebut, kemudian yakinkan kepada diri teman-teman semua, kepada diri adik-adik semua bahwa aku bisa menulis. Insya Allah itu akan terwujud. Ya, bisa menulisnya insya Allah akan tercapai. Kapan? Semakin sering kita lakukan, kita latihan, semakin cepat kita memulai, insya Allah akan semakin cepat terwujud. Sekarang Kak Mamai mau tanya, siapa yang mau punya karya sebuah buku? Angkat tangan. Oke, siapa yang mau punya buku? Iya, ada namanya di situ. Wah, nama penulisnya. Misalnya nih, ya kasih contoh deh ya. Kelihatan nggak ya? Tetep nggak kelihatan. Nah, inilah ya, dari jauh kelihatannya. Ini di sini nanti ada nama-nama penulisnya di sini. Nah, teman-teman juga akan segera nih memiliki buku karya bersama ya. Itu yang pertama, semua bisa menulis dan aku bisa menulis. Sudah mulai memasukkan pikiran, sudah mulai masuk nih pikirannya bahwa aku bisa menulis. Sudah yakin? Sudah mulai punya keinginan aku bisa menulis? Sudah ya? Sudah. Insya Allah Kak Mama yakin semuanya yang laki-laki, yang perempuan, semua bisa menulis. Semua bisa menulis. Kenapa sih kok semua bisa menulis? Karena ada seorang ulama, namanya Al-Ghazali. Menurut beliau, ulama Islam yang terkenal, menurut beliau adalah bahwa kalau kamu, katanya begini ya, tolong simak baik-baik. Kalau kamu bukan anak seorang raja
dan bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Tuh. Bahkan seperti diperintah gitu bahwa kita harus menulis. Kenapa sih harus menulis, Kak Mamai? Kira-kira apa sih manfaatnya dari menulis itu? Coba ada enggak di antara adik-adik semua yang tahu manfaat atau guna dari menulis? Silahkan angkat tangan. Boleh angkat tangan, mau diketik di chat juga boleh, langsung aja lah gitu ya, biar gampang langsung. Ada yang tahu nggak gunanya menulis itu apa sih? Manfaatnya menulis itu apa? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Siapa yang tahu? Oke, silakan. Sarah. Ya. Sarah, Kak. Silakan, Sarah. Mencurahkan perasaan. Wah, iya betul. Mencurahkan perasaan. Jadi menulis itu sangat berguna untuk mencurahkan perasaan. Kenapa sih emang harus dicurahkan perasaan? Wah, perasaan itu kalau dipendem-pendem hati-hati ya. Nanti bisa meledak. Kayak balon meledak. Perasaan itu harus dituangkan, harus disampaikan agar apa yang menjadi beban perasaan dikeluarkan, disalurkan, dibagikan. Nah, salah satunya bisa dengan cara menulis, mengungkapkan perasaan melalui tulisan. Bisa tulisan puisi, bisa tulisan cerpen, atau tulisan yang lainnya. Betul ya, Sarah. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Supaya kreatif. Siapa? Kamila, silakan. Silakan Kamila. Supaya kreatif. Supaya kreatif, betul sekali. Dengan menulis teman-teman jadi kreatif loh. Seperti apa sih kreatifnya? Pertama, kalau misal menulis puisi, kreatifnya teman-teman jadi mudah atau jadi mampu nantinya untuk mengotak-atik bahasa, untuk mengotak-atik kata, memilih kata yang bagus, yang indah, itu juga merupakan kreativitas. Atau teman-teman yang misalnya nantinya ingin menulis komik atau buku bergambar, nah itu pun juga kreativitas akan muncul. Kemudian dari ingin menulis cerita, nah ketika teman-teman menulis cerita, maka teman-teman harus berpikir kreatif, gimana ya cerita ini biar asik ya, gimana ya biar seru ya, gimana ya biar deg-degan ya, nah itu butuh kreativitas. Betul sekali Kamila, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silahkan, yuk. Kita kan kelasnya bebas nih, santai, tapi serius. Oke, Anindya, silahkan. Supaya ilmunya tidak hilang. Supaya ilmunya tidak hilang. Betul juga ya. Supaya ilmunya tidak hilang. Kata ulama bahwa ilmu itu seperti kuda liar gitu ya, kuda yang bisa lari ke sana kemari. Jadi biar kuda itu diam, dia harus diikat. Diikat pakai apa? Nah, ilmu itu seperti tadi, seperti kuda liar atau kuda yang bisa berlari ke sana kemari. Jadi supaya dia bisa terus dekat dengan tuannya, maka harus diikat. Jadi ilmu itu supaya tidak hilang kemana-mana, maka harus diikat. Diikat dengan apa? Dengan tulisan. Dituliskan ilmunya. Coba teman-teman ya, sekarang kita bisa tahu ya, kenapa sih kita bisa tahu ada pelajaran ini, pelajaran itu, gitu ya, ilmu ini dan ilmu itu karena apa? Karena ada tulisannya, karena ada bukunya ya. Bapak Ibu guru di sekolah juga mengajar berdasarkan buku, berdasarkan ilmu yang sudah dituliskan dalam buku. Teman-teman juga sama, belajarnya melalui buku ya. Jadi ilmu itu bisa diikat supaya melekat. Oke. Ada lagi? Satu lagi ya. Kakak kasih kesempatan. Ada lagi, sayang? Saya, Kak. Ya, Naila, silakan. Naila. Dapat mendokumentasikan suatu peristiwa atau sejarah. Wow, luar biasa. Dapat mendokumentasikan suatu peristiwa atau sejarah. Jadi dengan menulis nih, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bukan hanya kita, bahkan apa yang lingkungan kita alami, bahkan mungkin dunia yang sekarang sedang dialami, itu bisa didokumentasikan dengan cara
dituliskan. Sekarang kan lagi zamannya apa nih? Ada yang tahu? Zaman yang luar biasa nih, tidak hanya kita di Indonesia nih yang mengalami, tapi di seluruh negara, bahkan hampir seluruh dunia itu sedang merasakan apa ya, kayak semacam ancaman, ketakutan dari sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bisa mengancam kita suatu waktu. Bisa ditemu. Ya, sedang masa apa nih kita nih? Pandemi ya, pandemi. Itu neng corona, neng corona. COVID-19 itu merupakan pandemi, jadi seluruh dunia merasakan itu. Nah itu kan sejarah ya, sejarah yang mungkin bisa berulang entah berapa puluh tahun yang akan datang. Dan kita punya kesempatan sekarang untuk menuliskannya. Bisa menuliskan dalam bentuk cerita, bisa menuliskan juga dalam bentuk puisi. Bagaimana kita punya pengalaman, perasaan, apa yang kita alami, bisa tercurahkan khusus untuk masa ini, masa pandemi ini, aku punya cerita, aku punya perasaan, aku punya pengalaman. Silahkan tuliskan. Oke, itu. Baiknya luar biasa ya. Ternyata adik-adik kita ini Kak Afifah, udah pinter-pinter deh. Iya. Jawabannya keren-keren. Nggak salah ya ada di grup ini. Iya, alhamdulillah ya. Ini grup yang luar biasa nih. Masih cilik-cilik tapi Masya Allah mantap ya. Mantap jawaban-jawabannya. Oke ya, jadi tadi gunanya menulis itu seperti itu. Dan betul sekali semuanya, jawabannya tidak ada yang salah. Benar semuanya. Jadi sekarang teman-teman sudah mulai terpikir ya, benar juga ya. Menulis itu penting sekali gitu. Berarti nih sekarang mulai harus tambah kuat nih keinginan untuk menulis. Nah, kemudian tadi belum terjawab ya, siapa sih yang harus menulis itu? Tadi menurut Imam Al-Ghazali itu jadi kayak semacam, ayo dong nulis semuanya. Kita bukan anak raja ya, ada yang anak raja di sini? Sultan, para sultan. Ada yang anak ulama besar di sini? Oke, kalau misalnya tidak ada, yuk kita ikuti saran dari ulama kita Al-Ghazali yang menyampaikan tadi bahwa kalau kau bukan anak seorang raja dan juga bukan anak ulama terkenal, maka yuk menulislah ya. Dengan menulis kita membuat sejarah kita sendiri. Kita menyimpan sesuatu yang bisa dikatakan abadi. Kenapa abadi? Karena kalau kita menuliskan sesuatu yang bisa membuat teman-teman lain di seluruh dunia, misalnya terinspirasi, termotivasi, jadi ingin melakukan sesuatu yang baik karena membaca tulisan kita, maka itu menjadi sesuatu yang abadi. Kenapa jadi abadi ya Kak Mama ya? Ya abadi karena itu akan menjadi amal yang tidak akan pernah putus. Ya, amal apa namanya yang tidak pernah putus? Maria. Amal jariah, siapa yang jawabnya itu ya? Wah, Masya Allah ya. Wah, Sarah ya. Amal jariah, betul. Itu amal yang tidak akan pernah putus kalau kita menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu di dalam tulisan dan dibaca oleh banyak orang, bahkan beribu, mungkin puluhan ribu orang. Dan di antara mereka itu banyak juga yang termotivasi, banyak yang jadi ingin melakukan kebaikan, maka berkahnya buat kita adalah kita mendapatkan pahala kebaikan yang dikerjakan oleh orang tadi tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kitanya punya kebaikan yang terus-menerus selama orang-orang tersebut melakukan kebaikan. Enak apa enak? Enak apa enak? Ayo. Enak ya. Enak sekali, manfaatnya luar biasa. Oke, mudah-mudahan nih menambah lagi semangat nih. Oh, ternyata menulis tuh besar sekali ya gitu manfaatnya buat kita yang menulis. Nah, itu. Kemudian tadi selain itu juga ya, mungkin ada kalau yang sudah kelas 6 itu pasti sudah mengetahui banyak ulama-ulama kita, cendekiawan, ilmuwan kita di umat Islam ini itu hampir semuanya adalah penulis juga. Jadi selain mereka ulama, mereka juga menuliskan kitab-kitabnya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu dalam sebuah buku.
Dan itu terus turun-temurun bukunya, terus diwariskan lagi. Ada yang memperbaharui misalnya kalau buku-buku yang memang bisa ditambahkan, ada yang menulis ulang dan lain sebagainya. Jadi itu buku bisa bertahan sampai ratusan tahun ilmunya. Ketika ilmunya bertahan ratusan tahun, maka coba bayangkan yang menulisnya ilmu dapat pahalanya panjang ya. Masya Allah, bahkan sudah berganti-ganti zaman itu pahalanya terus ngalir. Oke, ya insya Allah ya, itu diantaranya. Nah, salah satunya ini ada nih ini Kak Mamai pernah menuliskan di buku Tokoh Penemu Dunia. Ya, Kak Mamai pernah menuliskan di buku Tokoh Penemu Dunia dan Kak Mamai menulis tentang Al-Jahiz, ahli zoologi. Nah, di sini Al-Jahiz, ahli zoologi. Ini Al-Jahiz ini itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi karena semangat membacanya yang luar biasa dari Al-Jahiz, akhirnya kepintarannya itu dia tuangkan juga dalam bentuk tulisan, bahkan sampai 200-an buku coba. Kalau sekarang tinggal diketik ya. Kalau dulu tulisan tangan, luar biasa. Tulisan tangan itu kan capek banget ya. Dan Al-Jahiz ini sampai bisa menulis ratusan buku dan sampai juga diangkat menjadi staf perpustakaan khusus kerajaan pada zamannya. Luar biasa ya, dari orang yang di kampung tapi karena semangat belajarnya tinggi, kemauannya tinggi, dan dia curahkan waktunya untuk menulis, akhirnya bisa mengangkat derajatnya dan keluarganya secara keduniaan. Tapi kalau secara akhirat, insya Allah ya pastinya sudah luar biasa gitu. Seperti itu. Itu teman-teman ya, diantaranya keuntungan menulis dan juga siapa saja yang bisa menulis. Nah, sekarang Kak Mama ingin kuatkan lagi bahwa kita semuanya bisa menulis ya. Kita semua bisa menulis tanpa kecuali. Tinggal kita mau atau tidak ya. Kita mau tidak memulainya. Kalau sudah ada keinginan untuk memulainya, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya insya Allah masih memungkinkan untuk bisa asal kita mau belajar ya, mau berlatih. Oke. Nah, sekarang bagaimana dong Kak Mamai? Misal ada pertanyaan, bagaimana dong Kak Mamai caranya untuk bisa menulis? Nih, Kak Mamai punya tips sederhana, tapi penting juga nih. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menulis? Catat ya. Siap-siap catat. 3 aja kok, bisa 4. Yang pertama, menulislah. Sudah dicatat? Yang kedua, menulislah. Yang ketiga, menulislah. Yang keempat, menulislah. Tuh, ada 4 tipsnya ya. Bagaimana supaya kita bisa menulis? Jawabannya 4. Nah. Yang pertama apa? Menulislah. Yang kedua, menulislah. Yang ketiga, menulislah. Yang keempat, menulislah. Jadi artinya kok bisa sama semua? Iya, kalau kita mau bisa menulis, ya mulailah menulis. Jadi salah satu caranya, bahkan mungkin satu-satunya cara untuk bisa menulis adalah mulailah menulis, terus menulis, lagi menulis, dan terus menulis. Ya, jadi menulis lagi, menulis lagi, menulis lagi. Semakin lama, semakin banyak kita menulis, maka semakin terampil, ya, semakin mahir. Seperti teman-teman naik sepeda. Ya, bagaimana coba awal-awal belajar naik sepeda? Ada jatuh-jatuh dulu, ada lecet-lecet dulu, ya, ada macet-macet dulu, ada bingung dulu, kadang ke depan goesnya, kadang balik lagi ke belakang, begitu terus. Tapi setelah terus-terusan mengayuh sepeda, terus belajar, akhirnya keseimbangan juga dapat, kemudian kelancaran juga dapat. Akhirnya lama-lama lancar, karena sering sekali dan senang sekali bersepeda. Ada anak-anak yang bersepeda tanpa pegangan, ya enggak? Ada yang bisa di sini? Tanpa pegangan tangan sudah goes-goes aja tuh, sepedanya jalan ke depan. Kenapa? Karena saking mahirnya
Karena setiap saat diulang-ulang naik sepeda, kemudian sudah mulai mencoba bersepeda itu tidak hanya pegang stang aja, tanpa pegang sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian lama-lama tanpa pegangan juga akhirnya bisa. Ada yang misalnya naik sepeda sambil berdiri, ada yang wah muter-muter, iya enggak? Semakin mahir maka semakin pandai untuk merubah-rubah posisi. Sama dengan menulis juga. Awalnya mungkin macet-macet, bingung-bingung ya gimana nih ya caranya gitu ya mulai menulis. Awalnya susah dulu, pusing-pusing dulu, gemes-gemes dulu, kesel-kesel dulu. Tapi semakin sering kita menulis, semakin mahir, semakin lancar, dan akhirnya nanti menjadi terampil. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman, bagi adik-adik yang baru pertama kali menulis, yang baru pertama kali ikut kelas menulis. Jangan khawatir, insya Allah jalan saja, mulai saja, beranikan diri, dan kemauan yang kuat untuk belajar. Insya Allah lama-kelamaan akan bisa juga. Jangan sampai misalnya, aku minder, ada yang udah punya buku, ternyata dia sudah nulis buku, aku kan belum pernah sama sekali. Nah, jangan sampai begitu ya. Tadi ingat cerita Kak Amai. Pokoknya langsung saja bersemangat, mulai menulis, mengikuti apa yang dari arahan Kak Mamai atau Kak Afifah gitu. Dan terus aja belajar, belajar, belajar. Akhirnya lama-kelamaan tanpa teman-teman sadari, tahu-tahu teman-teman udah enteng aja nanti menulis ya ke depannya. Kok aku gampang ya sekarang nulis ya? Nggak seperti yang pertama sekali saat memulai gitu. Insya Allah nanti akan seperti itu. Jadi sekarang santai saja, ikuti kelasnya, ikuti instruksi atau perintahnya, kerjakan tugasnya. Insya Allah nanti kita akan punya buku sendiri bersama-sama. Mungkin ada yang masih bingung, memangnya kita nanti mau dilatih untuk nulis buku setebal ini sendiri ya? Enggak sayang ya, buku satu ini nanti kita akan tulis beramai-ramai. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri pastinya akan jauh lebih berat ya, tapi kalau pekerjaan yang dikerjakan beramai-ramai, bersama-sama, insya Allah akan menjadi jauh lebih ringan ya. Itu teman-teman semuanya. Oke, sekarang jam berapa? Sudah 30 menit belum? Sudah ya? Sudah. Baik, itu saja mungkin Kak Afifah ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan yang sudah diceritakan tadi, cerita sederhana, cerita singkat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan suntikan, bisa memberikan suntikan semangat ya buat teman-teman. Semangat untuk yuk mulai belajar mulai hari ini, mumpung masih dalam masa libur walaupun tinggal 2-3 hari lagi. Senin anak-anak sudah mulai kan ya belajar ya. Nah, manfaatkan sebelum mulai sibuk dengan tugas-tugas dan belajar daringnya. Oke, demikian Kak Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asik banget ini. Baru sedikit loh, padahal ceritanya Kak Mamai sudah asik banget ya. Belum dengan ceritanya bagaimana nanti, kalau jadi penulis emang apa sih untungnya jadi penulis? Nah, nanti mungkin bisa kita lanjutkan ketika di forum-forum di grup kita, ya adik-adik ya. Oke, nah Kak Omai sudah menjelaskan tadi. Jadi kalau memang kita bukan anak raja, bukan anak sultan, dan untuk dikenal kita dengan cara menulis. Oke, siapa yang ingin bertanya nih? Langsung dengan Kak Omai. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari adik-adik semua ada yang ingin bertanya tentang menulis tadi? Ada tidak? Tidak ada. Ada, insya Allah paham ya. Sudah menulis. Nah, nih Kak Mama ini juga sama ya, karya bukunya banyak ya. Jadinya sudah pengalaman menulis bukunya banyak, pastinya itu bagaimana ya caranya bisa menjadi penulis. Nah, nanti makanya bergabung di grup Carson ini ya. Oke, selanjutnya boleh ada yang mau bertanya? Raise hand boleh atau di chat juga nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin bertanya, boleh. Oke, kalau tidak ada yang bertanya,
Tadi materi ya, apa ya, cerita dari Kak Mamai sudah Kak Mamai sampaikan, dan mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan semangat ya kepada adik-adik semuanya. Sekarang kita, kalau tidak ada yang bertanya nih, kita lanjut ya. Boleh ya, kita lanjut ke Kak Afifah. Bagaimana teman-teman? Siap lanjut ya? Oke. Oke deh. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dari Kak Afifah bagaimana nih proses menulisnya, terutama menulis puisi. Mungkin nanti Kak Afifah akan menjelaskan puisi itu apa, kemudian bagaimana cara memulainya ya. Insya Allah nanti setelah itu akan kita mulai sama-sama misalnya belajar praktek menuliskan puisi. Oke, jadi tidak berlama-lama lagi supaya ilmu yang bermanfaat ini bisa kita serap bersama-sama, bisa kita terima ya dengan baik menjelang nanti waktu maghrib. Maka silakan Kak Afifah. Simak baik-baik ya, kalau perlu dicatat ya. Ini ada yang juga nanti mau ditampilkan nggak apa-apa Kak Mamai? Oh iya, silakan. Bisa Baik. langsung share screen. Bisa. Oh, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Afifah akan menyampaikan tentang menulis puisi ya kali ini. Karena sebenarnya menulis itu nanti banyak sebenarnya. Ada jenis buku ya seperti yang anak-anak ketahui ya. Ada buku pelajaran, ada buku puisi, ada buku lagu, syair-syair lagu, maksud lirik-lirik lagu, ada buku novel, ada buku kumpulan cerpen gitu ya, ada buku kumpulan resep makanan gitu ya. Jadi semuanya buku-buku itu dan memang untuk dibaca ya kan, karena dengan dibaca itu maka menjadi hal yang bermanfaat. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana menulis puisi. Ya, mungkin nanti dengan berkembangnya grup kita, nanti kita kembangkan lagi dengan menulis cerpen atau menulis novel atau menulis kisah-kisah inspirasi atau kisah-kisah unik yang anak-anak atau yang adik-adik alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena sudah adanya, kita coba share screen. Post disable. Ini kenapa nih? Cancel. Kok disable ya Kak Mamai? Ini apa? Disable. Disable. Bentar. Oke. Oh, ya. Jadi coba Kak. Oh ya, bisa. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum terlihat? Belum. Oke. Apakah sudah terlihat sekarang? Sudah. Oke, baik anak-anak. Langsung saja di sore hari ini karena kita nanti kan endingnya akan membuat buku puisi ya. Kak Afifah berharap nanti semuanya bisa menulis puisi. Jadi jangan tidak membayangkan itu menjadi satu hal yang sulit. Dan ini alhamdulillah sudah ada adik-adik semua yang sudah tadi ditanya oleh Kak Mama yang sudah mulai menulis ya. Jadi ini saling melengkapi saja. Oke, baik. Tentang teknik menulis puisi. Di sini ada beberapa hal ya. Kita cek.
Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, ketika menulis puisi, adik-adik semua memilih tema yang akan ditulis, ya. Tema yang akan ditulis. Misalnya, pastinya sudah tahu ya, tema itu merupakan bagian ide besarnya dari suatu tulisan yang akan kita buat. Sama seperti halnya ketika misalnya ada orang yang ingin menggambar. Temanya apa? Biasanya kan kalau di sekolah gurunya bilang, ayo anak-anak menggambar, temanya gunung misalnya. Terus anak-anak menggambar gunung, macam-macam gambar gunungnya. Nah, untuk menulis juga sama. Jadi yang pertama anak-anak menentukan, adik-adik menentukan tema. Pilih tema yang akan ditulis. Misalnya temanya persahabatan, atau kasih sayang, atau cinta. Nah, cinta pada siapa misalnya? Pada Allah kah? Pada ibu, lingkungan, dan sebagainya. Mengapa harus ada tema sebelum kita menulis? Ya, agar membuat kita lebih fokus, ya. Misalnya kita ingin membuat puisi tentang ibu, maka kita fokus di puisi itu kata-katanya atau isinya nanti yang berhubungan dengan seorang ibu atau kasih sayang ibu, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya apa sih tekniknya? Yang kedua adalah memilih suasana yang akan diciptakan pada puisi. Misalnya pada puisi itu yang akan kita tulis, puisinya suasananya bahagia, ya, atau sedih, atau di situ puisinya menggambarkan tentang suasana marah, ya, kemudian lucu atau gembira. Nah, dengan suasana itu maka kita akan mudah memilih kata-kata, ya. Kalau misalnya sedih, pastikan dengan kata-kata duka, ya. Misalnya suasananya ada seorang anak ingin menulis puisi tentang kucing, misalnya ya, hewan kesayangannya kucing, terus kucingnya mati. Nah, digambarkan di situ suasana sedihnya, ya. Misalnya dengan kata-kata kutaburi bunga, gitu ya, kuburan mungil, gitu ya. Jadi suasananya di sana orang baru baca atau ketika membaca puisi kalian itu kemudian kalian orang akan tahu bahwa puisi tersebut, oh mungkin puisinya sedang sedih, gitu ya. Kemudian setelah kita memilih suasana seperti ini, Kak Viva gambarkan suasana keindahan alam di daerah Papandayan, camping ground. Melihat bunga Edelweiss, ya, rasa bahagia ya, karena apa? Tanaman Edelweiss hanya ada di daerah pegunungan, tidak ada di Bekasi. Kayaknya senang ya lihat bunga-bunga, ya seperti itu. Jadi digambarkan nanti dengan gambar ini bisa jadi Kak Afifah membuat puisinya tentang bunga Edelweiss, gitu. Suasananya bahagia dengan gambaran suasana yang sejuk yang ada di daerah pegunungan, ya seperti itu. Jadi memilih ya suasananya seperti apa ya kan kalian lukiskan, kalian gambarkan dalam puisi. Kemudian yang ketiga, ini nggak banyak, insya Allah Kak Mamai, sedikit saja. Wah, di sini perhatikan diksi ataupun pemilihan kata. Ingat, puisi itu karya yang padat dan bermakna. Ya. Ini ada istilah mungkin bagi yang baru mendengar, istilahnya namanya diksi. Diksi itu artinya pemilihan kata, ya, pemilihan kata yang adik-adik akan gunakan ya di dalam puisi tersebut atau puisi yang akan ditulis. Ya, diksi itu adalah kata-kata puisi yang menggambarkan tentang suatu keadaan, ya, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda.
Contohnya di sini anak-anak pernah mendengar kata mentari? Sudah pernah mendengar kata mentari? Sudah ya, pastinya. Mentari itu kita gunakan dalam puisi untuk mewakilkan sebuah kata dari kata apa aslinya? Dari kata Matahari. matahari, ya. Matahari, kita cari kata yang lainnya bisa mentari atau diksi yang lainnya dengan sang surya, ya, bisa dengan gitu. Atau misalnya dengan kata yang lain, ya, tapi untuk mewakili kata matahari, ya, gitu. Atau misalnya menggunakan kata-kata atau kalimat, ya, kalimat untuk mewakili satu kata, ya. Di sini misalnya perwakilan dari kata langit, misalnya langit diwakilkan dengan kata nabastala. Nah, dari mana Kak kata-kata diksi itu? Kata-kata diksi itu alhamdulillah kalau saat ini sudah lebih mudah karena ada kamus juga yang berisi tentang kumpulan kata-kata atau diksi-diksi dari puisi, ya, seperti itu. Dan sama dengan maaf, Kak, teman-teman dan adik-adik bisa lihat screen-nya Kak Afifah nggak ya? Yang ada tampilannya. Saya kok enggak ya? Adik-adik bisa lihat? Bisa. Bisa. Ada slide-nya ya. ada gambar apa di Ada situ? gambar. Coba. Kayak dokumen doang tapi belum dibuka. Nah, itu. Oh. Ya. Benar begitu. Ada dokumen belum dibuka. Oh, ya salah dong. Sebentar. Saya kirain tuh, oh yang lain udah pada bisa, ini kenapa saya nggak bisa Oh, lihat? ini ya. Sudah kelihatan kah? Belum. Belum. Anda tadi. Tadi awal-awal kelihatan ya. Iya. Oh, tadi ada tulisan itu sih di sininya. Apa? Ada tulisan apa ya tadi? Kelihatankah? Nah, ini dia. Kelihatan. Kelihatan sekarang, Kak. Tadi menghilang. Tadi yang pertama kelihatan tidak? Oh. Tidak. Enggak ya. Wah, pantesan nggak kelihatan. Oke, tadi tuh gambarnya. Tadi tema ya. Oke, baik. Nah, jadi ini tadi tema sudah kita bahas ya, adik-adik ya, temanya. Nah, misalnya jadi ngulang lagi deh. Gak apa-apa. Masih kelihatan ya? Di sini masih kelihatan ya slide-nya ya? Nggak apa-apa disambung aja. Nanti kan Iya. slide-nya kita itu ya, di-share ya di grup ya, Kak. Boleh. Pak Masang, ya udah nggak Diperbaiki. Oke, jadi tema sudah. Kemudian yang kedua, memilih suasana dalam puisinya sudah. Kemudian yang ketiga ini tadi sudah tentang diksi atau pemilihan kata. Jadi kalau menulis puisi itu, ya adik-adik ya, tidak langsung menggunakan kata. Misalnya, Videonya masih nyala. matahari gitu, tidak, tapi langsung menggunakan kata matahari. Ya, saat sang fajar. Kalau fajar berarti matahari pagi. Kalau sang surya berarti matahari siang. Atau misalnya sang jingga. Kalau sang matahari di sore hari. Jadi sang fajar itu mewakili matahari di pagi hari, kemudian sang surya di siang hari, sang jingga bisa di sore hari. Oke, yang ketiga diksi, yang keempat
Yang keempatnya apakah di situ yang harus diperhatikan dalam menulis masih diksi lagi. Nah ini adik-adik ya. Puisi, maka gunakan itu artinya kata bahasa yang puitis, yang menggunakan makna kiasan. Misalnya, hari ini sedang hujan misalnya. Ya, kita bisa gambarkan dengan misalnya derai hujan memanggil, gitu ya. Derai hujan memanggil manusia untuk bersyukur, misalnya. Kok bisa derai hujan memanggil gitu? Nah itu penggunaan kata ya bukan makna sebenarnya. Artinya saat ini sedang turun hujan agar manusia menjadi hamba yang bersyukur dengan datangnya hujan. Mengapa demikian ya? Biasanya kalau manusia dikasih hujan dia mengeluh ya. Dikasih panas mengeluh juga. Nah, tapi kita sebagai seorang yang beriman mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dengan menggunakan kata-kata metafora atau kata ganti yang tidak sebenarnya itu akan membuat puisinya menjadi indah. Ya, nanti anak-anak kita coba nanti. Sekarang kan hanya sekilas dulu ya, Kak Mama ya materinya. Kemudian yang kelima. Oke. Puisi adalah bunyi. Gunakan rima sehingga kita ketika dibaca terdengar berirama. Ya. Itu. Ya. Rima itu adalah bunyi akhir dari tiap baris dalam puisi. Ya. Misalnya akhirannya a semua atau u atau berselang ya misalnya UI atau kalau di dalam bahasa Indonesia AB gitu seperti itu atau a atau b seperti itu dengan vokal semua atau konsonan ya. Ini ada sebuah buku Samudra Palung ya, Samudra Palung Saihu ya. Contohnya di sini ada judulnya Air Mata. Jadi ini puisinya sebenarnya bisa untuk siapa saja ya. Contohnya seperti ini. Luka, ya. Hati tercabik, pilu mengulik, nelangsa mencekik. Ya. Itu semua akhirannya sama, namanya rima. Diakhiri dengan huruf K. Jadi akhirnya ik semuanya. Nah, itu akan rima itu akan membuat indah dari setiap baris yang dibaca. Gitu. Anak-anak pernah ya mendengar atau ada juga dalam lirik lagu juga suka ada ya kalau menemukan misal lagu-lagu juga ada. Jadi liriknya tuh indah. Nah, sama pada puisi juga begitu. Akhir katanya juga diatur dan indah. Diksi pilihan kata. Bukan ini. Diksi. Iya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ketika dalam proses ya. Atau puisinya Kerawang Bekasi yang sering juga tuh ada. Ya, sering juga dengan dengan pemilihan kata-katanya atau rimanya agar menjadi indah ya di situ. Baik. Selanjutnya setelah rima ada yang ini namanya buatlah tipografi yang menarik. Bagaimana bentuk puisinya, penulisan bait dan sebagainya. Oh, ini nanti tata letak atau keindahan ketika sudah menjadi suatu puisi atau menjadi tulisan, posisi letaknya, misalnya bagaimana susunan kalimatnya, dari mulai susunan kalimatnya, susunan baris-barisnya, agar ketika orang membaca puisi kita itu, dia tidak jenuh matanya, tidak capek, tapi dia fokus dan asik membacanya gitu.
Kan pernah ya anak-anak mendapatkan misalnya puisi, oh tulisannya terlalu kecil, rapat gitu, terus tidak menarik untuk dibaca. Ya sudah, akhirnya tidak dibaca. Karena mungkin tipografi atau susunannya tidak asik untuk dilihat gitu. Nah, nanti kita belajar di sini juga ya Kak Mama ya, bagaimana menyusun menjadi buku agar bukunya menjadi buku yang menarik untuk dibaca. Jadi mulai nanti covernya, kemudian desainnya ya seperti itu. Satu lagi, dua lagi deh. Nah ini selanjutnya, oh iya waktu itu Kak Viva pernah tuh ngobrol dengan Ain ya. Ain udah jadi satu karya tapi belum ada judul. Nah untuk menulis judul ada orang yang menulis judul itu di awal, ada juga yang di akhir. Ketika sudah jadi karya tulisan baru kemudian menentukan judul. Ada yang seperti itu ya. Jadi fleksibel. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah pilihlah judul yang unik agar orang tertarik untuk membacanya. Ya, seperti itu. Ya, soalnya banyak ya judul-judul buku ya. Seperti Kak Eva pernah punya juga nih ada Pelangi Kejujuran. Kok bisa sih Pelangi Kejujuran gitu? Ternyata kejujuran itu banyak macamnya seperti warna-warna pelangi. Terus ada buku juga, ini buku puisi tapi kumpulan untuk orang dewasa, tapi anak-anak juga boleh baca, Mukjizat Doa Ibu. Nah, buku ini dibuat untuk mengingatkan pada satu event atau momen, yaitu pada waktu peringatan Hari Ibu. Ya, buku ini dibuat. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa juga menarik ya, karena apa? Mengingatkan buku itu mengingatkan pada satu peristiwa gitu. Atau bisa jadi judul buku itu mewakili dari isi puisi yang ada di situ. Puisi yang dipilih, puisi yang paling bagus, maka kemudian dibuat menjadi satu judul. Atau judul buku atau judul puisi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 di sini pastinya perbanyak membaca karya penyair ternama ya, agar membantu menambah wawasan dan teknik menulis kita ya. Jadi benar ya, jadi kemampuan penulis itu males baca, oh tidak bisa, penulis itu harus banyak membaca agar semakin banyak wawasannya untuk menulis ya. Jadi hobi berliterasi, membaca dan menulis menjadi satu bagian. Jadi kalau misalnya ada penulis yang malas baca, dia tidak akan berkembang, tidak akan maju-maju karyanya. Ya, seperti itu, tidak akan menghasilkan karya karena hanya diam saja, atau dia hanya misalnya dengan dia sebetulnya hobinya membaca tapi malas membaca, hanya menonton saja. Nah, gitu. Makanya menulis itu banyak caranya, bisa langsung menulis di buku atau menulis di handphone mungkin ya. Biasanya di handphone itu kan suka ada catatan gitu ya, maka menulislah di situ, dikumpulkan ya. Misalnya, jadi setiap saat melihat sesuatu berusaha untuk menulis, atau misalnya ada hal yang menarik untuk dibaca, niatnya untuk menambah wawasan ya. Jadi tidak mungkin seorang penulis itu akan berhasil tanpa dia membaca karya-karya penyair yang ternama. Ya, banyak ya di sini penyair-penyair yang ternama, puisi-puisinya ya, buku-bukunya juga banyak bisa kalian baca. Jadi salah satu hobi penulis adalah selain menulis ya membaca, seperti itu. Oke deh. Baik. Ya seperti itu Kak Mamai. Jadi pelan-pelan nanti mungkin kita belajar misalnya membuat puisi yang sederhana nanti Kak Mamai. Yang pendek-pendek saja, puisi tidak usah yang panjang-panjang dulu gitu. Ya, kalimat-kalimatnya bisa pendek. Karena tentang hal-hal yang terdekat, tentang hujan, tentang suasana hujan. Iya, berarti nanti ada kelanjutannya di kelas WhatsApp iya, ya. seperti itu kan. Tanya jawab mungkin jika ada yang ditanya.
Iya. Baik, itu tadi Ada yang mau bertanya? 7 poin ya tadi ya, yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan oleh Kak Afifah mengenai tahapan-tahapan penulisan puisi. Nah, tapi tadi tuh jangan khawatir juga nih kalau misalnya teman-teman kok itu sepertinya susah ya. Enggak ya. Kalau sudah praktek, insya Allah akan jauh lebih mudah. Betul ya, Kak Afifah ya? Iya, betul Iya. sekali. Oke. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya dari yang sudah disampaikan oleh Kak Afifah? Ada? Yuk, kita tanyakan nih, mumpung online. Kalau tema sepertinya sudah paham, adik-adik semua nih ya. Tadi udah Kalau Ya, Ibu loading. berbagi apa namanya? Berbagi tips boleh tidak Kak Afifah mengenai penulisan puisi? boleh. Oke. Pertama begini nih. Tadi kan sudah disampaikan sama Kak Afifah ya. Pertama, tentukan tema. Nanti kalau sudah punya tema tentang apa penulisannya, maka Bisa ya? ya, ini bertanya. Maka nanti teman-teman sudah langsung tuh bisa menuliskannya. Langkah pertama yang untuk memudahkan teman-teman adalah tuliskan saja terlebih dahulu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan teman-teman untuk puisinya. Dituliskan dulu dengan bahasa sederhana sampai selesai. Misal, teman-teman ingin mencurahkan perasaan rasa sayangnya kepada ibu misalnya ya. Teman-teman boleh menentukan saat saya mau menuliskan 4 baris mengenai ibu, kasih sayang ibu. Nah, teman-teman, adik-adik, tuliskan dulu saja apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perasaan, teman-teman semua dituliskan saja dengan bahasa sehari-hari, dengan bahasa yang sederhana atau sehari-hari. Nah, sudah selesai, misalnya 4 baris, 5 baris, 6 baris boleh. Nah, kalau sudah selesai, apa yang menjadi puisi teman-teman, maka selanjutnya baru teman-teman lihat kembali. Lihat kembali, kemudian dilihat satu persatu kata-katanya. Nah, poin keberapa tuh ada disebut oleh Kak Afifah diksi ya, pemilihan katanya. Contohnya, engkau seperti matahari pagi. Nah, ada nggak ya yang bisa diganti nih? Dipilih katanya yang lebih enak, yang lebih puitis misalnya. Oh, matahari pagi tadi bisa diganti sama mentari ya misalnya gitu. Jadi digantilah kalimat kata matahari itu menjadi mentari. Terus apalagi ya yang bisa diganti? Jadi nanti teman-teman prosesnya bisa lebih mudah puisinya selesai. Pertama tadi tulis kalau sudah ditentukan oleh temanya, teman-teman tuliskan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perasaan. Tuliskan semua sampai selesai. Tadi tidak perlu panjang ya, kalau puisi tidak perlu panjang-panjang, pendek pun juga bisa jadi puisi. Tadi kalau sudah selesai semua yang dicurahkan, yang dirasakan ditulis, selanjutnya baru deh dilihat kembali, kemudian dipilih-pilih mana kata yang akan diganti. Tadi contoh matahari jadi mentari atau jadi sang surya misalnya. Terus apa lagi? Lautan jadi apa? Bahtera atau bahtera jadi apa ya? Misalnya kata-kata yang lain yang sama artinya tapi jenis katanya beda gitu ya. Itu namanya diksi, dipilih-pilih deh katanya gitu, seperti itu. Nah, itu contohnya ya teman-teman untuk yang baru memulai menulis puisinya.